Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Nisa Ardila, mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video kali ini, aku akan membahas salah satu aplikasi dompet digital yang paling populer di Indonesia, yaitu Dana. Aplikasi ini bukan hanya sekedar alat pembayaran digital, tetapi juga bagian dari transformasi besar dalam sistem keuangan nasional yang semakin cashless atau tanpa uang tunai. Nah, di video ini kita akan bahas latar belakang munculnya Dana, fitur-fiturnya, serta kelebihan dan kekurangannya supaya kita bisa memahami bagaimana teknologi keuangan ini berperan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pertama kita akan membahas sedikit tentang latar belakangnya. Jadi, Dana itu pertama kali diluncurkan pada tahun 2018, dikembangkan oleh PT SPay Debit Indonesia Koe, yaitu merupakan perusahaan teknologi finansial asal Indonesia. Tujuan utamanya dibuat Dana adalah untuk menghadirkan solusi transaksi keuangan digital yang aman, mudah, cepat, dan diakses oleh semua orang. Kehadiran Dana juga sejalan dengan Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT yang dicanangkan oleh Bank Indonesia. Melalui aplikasi ini, masyarakat diharapkan bisa terbiasa dengan transaksi digital, mulai dari pembayaran tagihan, belanja online, hingga kirim uang tanpa harus membawa uang fisik. Selain itu, Dana juga menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital Indonesia yang terus berkembang. Dengan semakin banyaknya layanan e-commerce, marketplace, dan pembayaran online, Dana hadir untuk menjembatani pengguna agar bisa bertransaksi di berbagai platform secara praktis. Selanjutnya, kita bahas fitur-fitur utama yang membuat Dana ini menjadi salah satu e-wallet terfavorit di Indonesia. Oke, aku izin share screen ya. Aku akan share screen pakai deviceku. Hmm, sebentar. Ini kita ke aplikasi Dananya dulu ya. Oke, di sini kita bisa lihat langsung layanan pertamanya. Ini kita bisa di fitur atas itu ada isi saldo. Buat kita isi saldo, ini kita bisa pakai ya. Sebentar kita lihat. Nah, buat isi saldo ini kita bebas nih mau pakai transfer bank, apa aja atau dengan uang tunai kita bisa lihat di rekan Dana, ada Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan Lawson. Lalu ada agen BRI Link, Mandiri Agen, atau bisa juga menggunakan kartu debit buat isi saldonya. Terus juga sekarang kita bisa minta uang nih dari Dana ini. Kita lihat caranya. Oke. Bisa kirim link pembayaran atau kode kris ke teman. Dan kita coba. Kita coba ya. Nah, kita bisa cari dulu buat temennya. Lalu misalnya siapa ya? Misalnya eh ke kakak aku deh. Nah, misalnya ke kakak aku. Terus oke, kita lanjut. Ini kita bisa minta dana ya. Bisa minta uang ke siapapun. Kita tambahkan nominalnya.
Buat sekarang, kita coba buat minta uang. Oh, udah. Ternyata hanya sesimpel itu ya. Nanti ada kirimnya buat permintaan. Nah, atau kita bisa juga pakai link atau bisa pakai QR. Kita lanjut eh, membongkar fitur lain. Lalu ada fitur buat untuk kirim. Kita bisa pakai nomor. Kita bisa kirim ke grup WhatsApp, kirim ke teman, kirim ke bank, kirim ke e-wallet, kirim ke kode tunai, tarik tunai juga ada dana kaget, kirim ke chat, lalu ada scan QR. Lalu kita ke semua fiturnya deh ya. Untuk semua fiturnya, itu yang pertama ada fitur transfer, di mana fitur transfer ini kita bisa kirim uang dengan jumlah, dengan maksudnya dengan cepat dan berbagai tujuan. Nah, kita bisa kirim ke sesama dana, kita tinggal kayak tadi memasukkan atau memasukkan nomor HP atau kontak dari pengguna dananya. Kita tadi juga bisa kirim ke bank, atau kita bisa share link, bisa ke dana kaget atau minta dana. Itu fitur yang tadi adalah fitur transfer ya, seperti yang tadi aku jelaskan. Nah, untuk ini adalah fitur top up dan layanan. Ini tuh tempat untuk isi saldo kita. Kita bisa pakai apa? Di sini ada transfer bank atau apapun itu. Untuk layanan digital nih, kita bisa beli pulsa dan paket dana untuk semua operator ya. Lalu ada voucher digital seperti Google Play, Spotify, Netflix, Garena, dan lain-lainnya. Lalu ada eh, token listrik PLN, terus juga ada tagihan listrik pasca bayar. Nah, ini untuk tagihannya ya. Kita bisa di sini ada buat bayar listrik, bayar air, bayar BPJS. Kita bisa diselesaikan dalam satu tempat ya tanpa antrian gitu. Lalu juga ada pembayaran. Di sini kita ada bisa scan kris di merchants offline kayak warung-warung, kafe atau minimarket. Lalu kita bisa pakai e-commerce buat bayar ke Tokopedia, Bukalapak atau Tix ID nih buat yang sering nonton. Lalu juga ada kartu kredit atau debit yang bisa kita tautkan ke akun. Lalu kita bisa juga apa ya ini? Kayak udah cukup. Nah, ini ada pendidikan. Kita lihat ya, aku mau lihat karena aku juga baru tahu ini untuk itu. Nah, di sini kita bisa bayar UKT nih, teman-teman. Kita tinggal tambahkan aja institusinya apa, lalu kita tambahin juga nomor virtual account-nya. Lalu di fitur keuangan ini ada emas. Emas itu bisa beli dan jual emas dimulai dari 0,01 gram. Lanjut. Nah, kita bisa beli emas mulai dari nol. Kita bisa lihat ya di sini ada untuk 7 Oktober 2025 itu emas di harga 2.173.000. Wow. Tapi ini masuknya lagi turun ya karena untuk di grafik tertingginya itu 2.180.000. Oke, lalu ada ke fitur apa lagi ya? Dana bisnis, bank servis, lalu ada dana, nah dana goals. Nah dana goals ini untuk kita fitur untuk menabung dengan target tertentu. Misalnya kita mau, coba kita bikin impian baru ya. Impiannya nonton konser Hindia misalnya. Jumlah targetnya, harga tiketnya berapa ya? 175.000 misalnya buat impian. Nah, kita bisa di sini tinggal lihat, kita bisa isi saldo langsung top up gitu. Jadi ini fitur buat kita nabung dan eh mempercepat untuk mencapai tujuan kita atau goals kita. Lalu ada dana pay later.
Biasa itu untuk belanja dulu, baru bayarnya belakangan. Tapi ini itu untuk khusus pengguna terpilih ya. Lalu juga ada apa ini? ESBN. Nah, lalu kita ke fitur selanjutnya itu ada voucher games, yang dimana isi fiturnya itu ada beli voucher game online kayak Mobile Legends, Free Fire, lalu ada PUBG Mobile, Genshin Impact, Steam Wallet, dan lain-lain. Kita juga bisa beli koin atau top up diamond langsung dari dana kita. Transaksi insannya juga kode vouchernya itu bisa langsung dikirim ke riwayat pembelian ya. Lalu ada mini games. Mini games itu seperti ada spin win, tebak hadiah, dan puzzle reward. Terus juga ada mainan gratis, bisa dapat voucher, cashback, atau saldo dana kaget nih teman-teman kalau misalnya kita main ini. Kadang ada event musiman juga dengan hadiah yang besar ya. Lalu kita bisa ke gaya hidup dan deals, di mana ini kita bisa menemukan promo, kupon, dan diskon menarik dari berbagai merchant. Sini kita ada promo makanan dan restoran, ngopi, nonton bioskop, dan belanja passion di sini. Kita bisa ada apa ini? Sis Berdaya, ada Otsuka, ada Tempo, ada Tix ID kayak tadi yang kita kalau misalnya mau nonton. Terus selanjutnya ada fitur donasi yang di mana ini kita bisa berbagi dengan mudah dan dana ini tuh bekerja sama dengan lembaga resmi nih seperti Basnas, Dompet Duafa, A, 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 ACT, Rumah Zakat, dan lain-lainnya. Nah, kita tinggal pilih jenis donasi. Di sini tuh ada pendidikan, kesehatan, bencana alam, atau sedekah harian. Dan donasi ini dimulai dari 5.000 aja, teman-teman. Jadi berbagi sekarang jadi lebih mudah, cukup tap dan transfer dari hati. Lalu juga ada layanan pemerintah yang dimana ini kita bisa untuk bayar pajak kendaraan atau PKB, lalu ada e-Samsat, e-Tilang, ada peminjaman negara, ada buat SIM juga, ada paspor, pajak daerah, lalu ada PBB DIY. Nah, ini tuh jadi kita nggak perlu antri lagi ke kantor pajak atau Samsat, kita bisa cukup lewat Dana aja, teman-teman. Oke, mungkin sectionnya cukup segitu aja ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kekurangan dan kelebihan. Oke. Jadi, untuk aplikasi Dana ini, pertama untuk apa ya? Untuk kelebihannya dulu. Yang pertama itu antar mukanya yang sederhana dan user friendly, yang dimana Dana itu merancang agar mudah dipahami oleh pengguna baru. Kayak yang tadi aku kasih lihat bahwa si fitur-fiturnya ini sangat mudah dipahami ya, dan kayak gampang aja gitu kita pakainya. Terus ada transaksinya itu lebih cepat dan efisien untuk proses top up, pembayaran dan transfer uangnya itu dilakukan dalam hitungan detik gitu ya. Sangat-sangat efisien. Lalu selanjutnya kelebihannya yaitu keamanannya tinggi karena Dana ini menerapkan sistem multi-layer security seperti PIN, OTP, dan device binding untuk mencegah penyalahgunaan akun. Lalu kelebihan selanjutnya yaitu terintegrasi secara luas. Dana ini bisa digunakan di berbagai merchant kayak aplikasi dan platform online termasuk Tokopedia, Tix ID, seperti tadi Google Play dan lain-lainnya. Lalu juga di Dana ini terdapat banyak promo menarik kayak cashback, diskon, dan voucher membuat pengguna ini lebih termotivasi untuk bertransaksi secara digital. Untuk kekurangannya, untuk
Kekurangannya, oke. Untuk kekurangannya, aduh, 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 aduh. Sebentar, sebentar, sebentar. Ada problem, but it's okay. Untuk kekurangannya itu, karena setiap aplikasi mempunyai kelebihan dan kekurangan, jadi dana itu yang pertama butuh koneksi internet yang stabil, karena berbasis online, transaksi bisa terganggu kalau sinyalnya lemah atau servernya padat. Lalu juga beberapa fitur premiumnya itu terbatas. Fitur transfer bank gratis hanya berlaku beberapa kali per bulan, setelah itu akan dikenakan biaya. Lalu juga belum bisa digunakan oleh semua merchant offline, meskipun dukungan krisnya semakin luas, masih ada toko-toko kecil yang belum menerima pembayaran dana. Terus juga kita bisa jadi ketergantungan smartphone. Kalau misalnya perangkatnya rusak atau hilang, akses ke akun itu bisa terlambat sementara waktu ya. Oke, manfaat dari dana untuk Oke, mungkin cukup sekian dan dapat disimpulkan bahwa Dana itu bukan hanya sekedar aplikasi dompet digital, tetapi juga bagian dari gerakan menuju masyarakat digital yang lebih modern, efisien, dan aman. Dan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Dana tetap menjadi salah satu e-wallet paling berpengaruh di Indonesia saat ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.